Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Prodi Administrasi Publik, Lokal 1E Reguler. Ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengapu Bapak Fahri Esos MAP. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 11 anggota yang masing-masing bekerja sama dan berkontribusi dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Nita, sebagai moderator dengan NIM 2022249. Yang kedua, ada Aminullah dengan NIM 2022230. Yang ketiga, Damansyah Rusadi dengan NIM 2022233. Yang keempat, ada Diah dengan NIM 2022235. Yang kelima, Gusti Nursa Amalia dengan NIM 2022237. Yang keenam, Haryati dengan NIM 2022238. Yang ketujuh, ada Lisa dengan NIM 2022245. Yang kedelapan, Muhammad Alfi dengan NIM 2022251. Berikutnya, Mulyadi dengan NIM 2022257. Yang terakhir, ada Muna Jatunisa dengan NIM 2022258. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang evaluasi manajemen. Topik pembahasan pada video kali ini adalah 1. Definisi evaluasi, 2. Tujuan atau pentingnya evaluasi, 3. Teknik evaluasi, 4. Karakteristik evaluasi yang baik, 5. Klasifikasi evaluasi. Definisi evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analis data secara sistematis yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi dalam konteks ini dipandang sebagai upaya penilaian pencapaian kinerja yang dilaksanakan. Menurut para ahli, evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi. Sebagaimana dengan proses pada umumnya, evaluasi harus dapat mendefinisikan komponen-komponen PES dan teknik yang akan dilakukan. Menurut Patrick Harusi, menyebutkan bahwa evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu organisasi. Evaluasi akan menghasilkan umpan balik dalam kerangka efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Tujuan evaluasi manajemen: 1. Menunjukkan apakah program sesuai dengan rencana program atau tidak. 2. Menentukan titik lemah atau permasalahan pelaksanaan program. 3. Mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan. 4. Agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama. 5. Menentukan seberapa jauh kemajuan yang diperoleh. 6. Membuat penilaian terhadap suatu program. 7. Acuan dalam mempertimbangkan keputusan. 8. Acuan untuk meningkatkan efektivitas. 9. Melengkapi berbagai fungsi-fungsi manajemen yang lain. Pentingnya evaluasi manajemen. Manajemen harus dievaluasi secara periodik untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu manajemen dalam mencapai tujuan.
serta harus ada pengganjaran bagi mereka yang melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dibebankan, atau pemberian sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi organisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada teknik evaluasi. Pertama, tes. Tes adalah penilaian komprehensif terhadap seorang individu atau usaha keseluruhan evaluasi. Tes ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tes secara tertulis, yaitu tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta dengan memberikan jawaban tertulis. Penulisan tes tertulis merupakan kegiatan yang paling penting dalam menyiapkan bahan ujian. 2. Tes secara lisan adalah bentuk tes yang menuntut respon dari peserta dalam bentuk bahasa lisan. Peserta akan mengucapkan jawaban dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. 2. Non-tes, yaitu menilai aspek-aspek tingkah laku seperti sikap, minat perhatian, karakteristik, dan lain-lain. Non-tes ini terbagi menjadi 4 macam. Pertama, observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. 2. Rating scale, yaitu suatu daftar yang berisi tentang sifat atau ciri-ciri tingkah laku yang ingin dinilai yang sudah sesuai dengan kriteria yang mau dinilai dan dicatat secara bertingkat, dimulai dari nilai rendah hingga nilai yang tertinggi. 3. Studi kasus, yaitu penelitian yang biasanya dipakai dalam ilmu sosial dan juga pengaturan. 4. Wawancara atau interview, yaitu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antar narasumber dan pewawancara. Selanjutnya ada karakteristik evaluasi yang baik. Yang pertama ada reliable, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Yang kedua ada relevan, artinya alat ukur digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada valid, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang keempat ada spesifik, artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Kelima, praktis, artinya mudah digunakan. Keenam, diskriminatif, adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Ketujuh, representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Kedelapan, proporsional, artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Klasifikasi evaluasi. Yang pertama, evaluasi berdasarkan apa yang dievaluasi. Yang kedua, evaluasi berdasarkan tujuan. Yang ketiga, evaluasi berdasarkan fokus evaluasi. Yang keempat, evaluasi berdasarkan pendekatannya. Yang kelima, evaluasi berdasarkan orientasinya. Klasifikasi evaluasi berdasarkan apa yang dievaluasi. Yang pertama, evaluasi pengelolaan keuangan. Evaluasi aktivitas pengelolaan keuangan atau dana dengan baik dan cermat. Yang kedua, evaluasi kegiatan. Evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan terencana dalam manajemen. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan secara keseluruhan. Yang keempat, evaluasi efisiensi, efektivitas, kehematan, kelayakan. Yang kelima, evaluasi terhadap struktur, mekanisme, dan prosedur. Yang keenam, evaluasi pengelolaan sumber daya manusia. Klasifikasi evaluasi berdasarkan tujuan evaluasi. Pertama, evaluasi untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mempelajari fakta dan kemungkinan perbaikannya untuk meningkatkan akuntabilitas, untuk meningkatkan kinerja. 2. Goal pre-evaluation, yaitu evaluasi untuk mencari peluang perbaikan yang tidak ditetapkan terlebih dahulu.
Klasifikasi evaluasi berdasarkan fokus evaluasinya pekerjaan. Ada 5 poin. Yang pertama, input evaluation. Evaluasi masukan yang berkaitan tentang penggunaan sumber daya alternatif dan strategi. Merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi dari tujuan yang dicapai. Yang kedua, proses evaluation. Evaluasi proses berupa kesesuaian implementasi dalam kegiatannya. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Yang ketiga, output evaluation. Evaluasi pengeluaran, produk, atau hasil dari manajemen. Yang keempat, outcomes evaluation. Evaluasi sumatif setelah program selesai sebagai bahan penyempurnaan mendatang. Digunakan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Yang kelima, impact evaluation. Evaluasi dampak dari manajemen terhadap semua orang yang terlibat manajemen. Menurut Sun, merupakan sebuah evaluasi yang mencoba mempertahankan apakah program-program yang kita jalankan memiliki hasil secara nyata di lapangan. Pembahasan berikutnya yaitu klasifikasi evaluasi berdasarkan pendekatannya. Evaluasi yang pertama yaitu semu evaluasi atau societal evaluation, yaitu merupakan pendekatan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat, bahwa nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan akan terbukti dengan sendirinya. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi formal, yaitu pendekatan metode deskriptif untuk menghimpun informasi yang valid dengan kita melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan kebijakan manajemen secara formal atau berdasarkan aturan formal manajemen. Ada evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi keputusan teoritis, yaitu evaluasi metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Ada 2 jenis evaluasi keputusan teoritis, yaitu penilaian evaluabilitas atau memperjelas tujuan dari manajemen tersebut, dan analisis unitas multi atribut atau prosedur menentukan nilai dari berbagai perilaku yang beragam. Selanjutnya, klasifikasi evaluasi berdasarkan orientasinya. Yang pertama, evaluasi proaktif atau proactive evaluation. Evaluasi proaktif dilakukan sebelum sesuatu kebijakan atau program ditetapkan atau inisiatif awal. Yang kedua, evaluasi klasifikatif atau qualitative evaluation berfokus pada klasifikasi struktur internal dan fungsi dari suatu program dan kebijakan. Yang ketiga, evaluasi interaktif atau interactive evaluation memperoleh informasi atas implementasi program klasifikasi evaluasi berdasarkan orientasinya. Yang keempat, evaluasi monitoring atau monitoring evaluation. Evaluasi ketika program sudah dalam pelaksanaan. Evaluasi ini sudah melibatkan pengembangan sistem untuk pemantauan kemajuan program atau pengukuran kinerja. Yang kelima, evaluasi dampak atau impact evaluation. Evaluasi yang sudah mampan digunakan untuk membuat keputusan tentang program atau summative evaluation. Kesimpulan, evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan dengan tujuan yang berkaitan penuh dalam manajemen dan sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Ada beberapa teknik evaluasi, karakteristik evaluasi yang baik, dan klasifikasi evaluasi yang mana semuanya penting dipelajari dalam manajemen, khususnya dalam bidang evaluasi itu sendiri.